Saudara pemirsa, rangkaian perjalanan kunjungan kerja Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH bersama istri Nyonya Yulce NMB ke 4 kabupaten yang berada di kawasan Teluk Cendrawasih, masing-masing Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori. Perjalanan ini merupakan kunjungan kerja yang pertama kali dilakukan di kawasan Teluk Cendrawasih semenjak menjabat sebagai Gubernur Papua bersama Wakil Gubernur Clementinal pada 4 bulan terakhir. Setelah dilantik pada tanggal 9 April 2013 lalu oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Stadion Mandala Jayapura, Papua. Dimulai dari Kabupaten Kepulauan Yapen, rombongan Gubernur Papua menggunakan 3 pesawat berbadan kecil, di mana turut hadir dalam rombongan kunjungan kerja Gubernur, Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, para wartawan, dan juga pimpinan SKPD dan simpatisan dari Gubernur Papua Lukas NMB. Kedatangan rombongan kunjungan kerja Gubernur di Kabupaten Kepulauan Yapen langsung disambut oleh Bupati Yapen Tony Tesar bersama semua pimpinan SKPD di jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kunjungan kerja pertama Gubernur Papua dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen guna melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang telah dibangun dari tahun 2001 di atas tanah seluas 5 hektar, namun baru mulai difungsikan setelah pelantikan Bupati Tony Tesar pada tahun ini. Gubernur Papua Lukas NMB saat melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Serui langsung memberikan bantuan sebesar 13 miliar rupiah guna melengkapi kekurangan anggaran pembangunan dan perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah Serui, termasuk para dokter dan juga para perawat yang akan bertugas. Dari dana yang telah dianggarkan sebesar 15 miliar rupiah, namun baru terrealisasi 2 miliar rupiah yang bisa dialokasikan oleh pemerintah. Terlebih lagi, Rumah Sakit Umum Daerah Serui merupakan rumah sakit yang melayani pasien dari 2 kabupaten, masing-masing Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mambramo Raya, sehingga nantinya Rumah Sakit Umum Daerah Serui bisa menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Teluk Cendrawasih. Lihat dari fisik bangunan ya, hampir seluruh Papua kita akan lihat ya, ini termasuk rumah sakit yang mega sekali dari segi fisik bangunan dan bisa jadi rumah sakit rujukan di kawasan Teluk. Nah, tinggal ya melengkapi ya, dari ini sudah hampir 11 atau 12 tahun ya. Ya, belum 12 tahun kita baru mau fungsikan. Ya, dibangun tapi begitu Pak Tony jadi bupati baru mau melihat untuk difungsikan. Kekurangan yang di sini harus segera diperbaiki. Tadi bupati sudah anggarkan 2 miliar dari 15 miliar yang dibutuhkan. Jadi 13 miliar itu gubernur bantu nanti untuk memperbaiki semua ini. Sendiri langsung ke lapangan bahwa rumah sakit kita ini kita punya komitmen sama dengan beliau, kita ingin membangun orang Papua sumber daya manusia yang lebih maju. Tentunya paling dasar adalah pembenahan kesehatan dan rumah sakit salah satu bagian yang menunjang sumber daya manusia. Dan inilah yang kami sampaikan bahwa Kabupaten Yapen menampung 2 kabupaten kita yang ada di Waropen dan Mambramo. Dan selama ini kami harus melayani, sehingga kami perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar pemerintah provinsi agar Kabupaten Kepulauan Yapen lah yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk kawasan Teluk Cendrawasih. Itu yang kami. Selanjutnya, Gubernur Papua Lukas NMB menegaskan bahwa semua obat yang dibelanjakan
menggunakan dana otsus dan harus menggunakan label otsus, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti bahwa uang otsus digunakan untuk keperluan rakyat, terutama di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Kunjungan Gubernur Papua Lukas NMB di Rumah Sakit Umum Daerah Serui diakhiri dengan penanaman pohon di lingkungan rumah sakit bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Nyonya Yulce NMB, dan juga semua kepala dinas yang turut hadir dalam rombongan kunjungan kerja Gubernur Papua. Tanam pohon di seluruh Papua setiap kunjungan gubernur, sesungguhnya untuk mengajak rakyat untuk mereka tanam, dan hampir dipastikan ke depan ya hutan kita akan habis. Dan pemanasan global ini juga memberi peringatan kepada kita, setiap orang Papua harus tanam. Jangan kita bangga karena hutan, laut yang kita miliki, tapi sewaktu-waktu juga hutan ini dan ini bisa musnah. Oleh karena itu, rumah sakit, jadi kita akan tanam pohon ini sebagai cara simbolis untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat Yapen European, Kepulauan Yapen untuk menggalakkan untuk tanam pohon di kepulauan ini. Ini pulau yang kecil, jadi kita harus menjaga dan melestarikan hutan. Dan saya akan tanam ini sebagai hutan pelindung bagi setiap orang yang masuk di rumah sakit ini. Mereka boleh menikmati dengan suasana lingkungan yang bersahaya, dengan alam. Pasti orang masuk ini dengan hutan dan sejuk, dan mereka akan keluar semangat dan pasti sehat. Lebih cepat ya. Ya. Saya pesan kepada ibu-ibu PKK di seluruh provinsi Papua, kami mendukung program Gubernur Provinsi Papua untuk melanjutkan tanam pohon dan memelihara lingkungan alam bumi Papua ini. Saya tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Setelah melihat Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Gubernur Papua Lukas NMB bersama rombongan berkesempatan melakukan tatap muka dengan semua SKPD pemerintah Kabupaten Yapen, di mana dalam tatap muka ini Lukas NMB menjabarkan berbagai program dan terobosan yang telah dilakukan juga yang akan direncanakan, baik itu RT RW atau rencana tata ruang wilayah, bahkan RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang, karena pemerintah Provinsi Papua setelah hadirnya Otsus kurang lebih 12 tahun belum mempunyai RT RW dan RPJP, sehingga setelah Lukas NMB dan Clementinal menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua, yang akan dilakukan terlebih dahulu, yaitu menyusun RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan. Terlebih lagi, Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang akan menjadi pilot proyek pembangunan di wilayah utara Papua. Ternyata rumah sakit luar biasa dibangun di kawasan itu ada di sini. Ini rumah sakit yang luar biasa dari 28 kabupaten kota ini. Ya, fasilitasnya, lokasinya, fasilitas terbuat bangunannya luar biasa. Kayak kita kalau di kampung-kampung luar biasa. Bukan di pegunungan saja, di pesisir, di rawa, di seluruh tanah Papua, rakyat kita sudah banyak yang menderita karena kita tidak bangun dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kebijakan Gubernur Provinsi Papua sudah jelas, dana otonomi khusus kita sudah balik, formulasinya sudah disiapkan. 80% kirim ke kabupaten kota.
20% provinsi. Ini kebijakan sedikit gila sedikit karena orang tidak setuju. Kenapa Pak Gubernur mau kirim semua uang itu? Tidak ada kewenangan sama sekali. Ya, bisa saja di Gubernur beraya. Kenapa saya harus diminta? Kalau 80% kita kirim, hampir provinsi tidak. Dari Kabupaten Yapen, rombongan kunjungan kerja Gubernur Papua selanjutnya menuju Kabupaten Waropen dengan menggunakan jasa transportasi laut, yaitu kapal Papua Baru. Di mana kedatangan rombongan kunjungan kerja Gubernur Papua langsung disambut dengan prosesi adat di Pelabuhan Warem oleh Bupati Kabupaten Waropen Yesaya Bunei. Dan bersamaan kehadiran orang nomor 1 di Papua ini, diwarnai derasnya hujan yang mengguyur Kabupaten Waropen. Namun dengan semangat dari seorang gubernur untuk melihat pembangunan dan masyarakatnya di setiap kabupaten, walaupun di tengah hujan yang lebat, tidak menyurutkan semangat dan menjadi penghalang bagi Lukas NMB bersama rombongan dalam kunjungan kerja di Kabupaten Waropen, di mana kunjungan pertama rombongan meninjau lokasi kantor bupati yang berjarak sekitar 21 km dari pusat keramaian kota Waropen. Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas NMB di perkantoran Bupati Waropen mengatakan ada beberapa program prioritas yang akan disampaikan secara langsung oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten untuk segera ditindaklanjuti agar pemerintah daerah jangan memberikan usulan program yang banyak namun tidak dilaksanakan. Tetapi pemerintah daerah harus bisa memilih mana program prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten Waropen termasuk usianya masih muda, dari pemekaran ke Pulau Yapen, tentu ya dari bupati ke bupati apa yang sudah mereka capai itu sudah luar biasa, karena tantangannya luar biasa. Karena saya juga mantan bupati, tahu persis seperti apa yang kita hadapi. Kami baru bisa lihat duit setelah ada otonomi khusus, ya 12 tahun terakhir. Sebelumnya memang tidak banyak kita berharap, banyak rakyat kita yang tertinggal di daerah-daerah terpencil, baik di dataran rendah, di kepulauan maupun di pesisir dan di daerah rawa-rawa. Ini sangat berat. Oleh karena itu, pegawai yang bertugas di sini, saya yakin saudara-saudara kerja pasti saudara bagaimana merasakan melayani dan mengabdi di tengah-tengah dataran yang luas ini, ya mungkin membosankan, tapi ya itulah negeri ini yang memang ditempatkan untuk kita hidup. Dimanapun kita ditempatkan di atas tanah ini, kalau kau sebagai pegawai mensyukurinya, maka saudara akan mendapat kesempatan yang lebih baik, bukan pada saat Anda bertugas di sini, tapi di mana saja saudara ditempatkan pasti akan mendapat kesempatan yang luar biasa, karena pengalaman membuka daerah seperti ini tidak gampang, luar biasa. Selanjutnya Gubernur Papua bersama rombongan melakukan penanaman pohon di lingkungan kantor bupati bersama semua pimpinan SKPD baik dari provinsi maupun kabupaten dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Gubernur Papua bersama rombongan setelah melihat kantor bupati melanjutkan perjalanan melihat pembangunan Bandara Botawa yang oleh pemerintah Kabupaten Waropen hampir 12 tahun lamanya. Proses pembangunan dan baru bisa dioperasikan pada bulan Desember dengan perincian anggaran sebesar 32 miliar rupiah. Di mana bandara dengan landasan pacu 1.400 meter
yang sudah diselesaikan kurang lebih 600 meter. Untuk itu, Gubernur Papua Lukas NMB langsung memberikan dukungan akan membantu 20 miliar rupiah pada anggaran mendatang dan tentunya melalui persetujuan DPRP dan juga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang telah melihat langsung kondisi di lapangan. Setelah melihat pembangunan bandara, Gubernur bersama rombongan selanjutnya mengikuti porseni dan retreat Persekutuan Wanita GKI Setanah Papua yang bertemakan Bangkitlah PWGKI dan Menjadi Berkat, di mana porseni dan retreat PWGKI Setanah Papua ini dihadiri sekitar 4.000 lebih ibu-ibu. Gubernur Papua yang pada kesempatan ini memberikan materi di hadapan 4.000-an ibu-ibu, Gubernur mengatakan sebagai seorang pemimpin yang lahir dari rahim seorang ibu, dirinya sangat berterima kasih kepada semua ibu-ibu yang ada di Papua, karena dengan kasih dan juga bimbingan merekalah bisa bermunculan pemimpin-pemimpin masa depan Papua. Sekaligus, Gubernur Papua meminta kepada Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, PWGKI, agar bisa menangani permasalahan HIV/AIDS di Tanah Papua. Dengan pembiayaan khusus dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk ditangani oleh kaum perempuan Papua. Ini gagasan yang kita sampaikan karena saya tahu hampir sebagian besar masyarakat ibu-ibu Papua lebih banyak mengambil alih pekerjaan yang sesungguhnya pekerjaan laki-laki. Itulah sebabnya kalau kita bangun Papua, saya bilang Ibu Menteri Kesehatan, Ibu jangan buat program yang biasa-biasa, kirim ke gubernur, kirim ke bupati, kirim ke dinas ini, dinas kesehatan. Ibu saya minta ada ide baru, Ibu tolong buat satu program khusus untuk dibiayai oleh APBN, ditangani khusus mama-mama Papua. Dari Kabupaten Waropen, rombongan kunjungan kerja Gubernur Papua selanjutnya menggunakan kapal Papua Baru selama 12 jam menuju Kabupaten Biak Numfor, yang langsung dilanjutkan dengan tatap muka bersama Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Marian bersama semua pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang berlangsung di aula kantor Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor Yusuf Marian memberikan penjelasan singkat mengenai Kabupaten Biak Numfor, sekaligus menyampaikan secara langsung kesiapan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk menjadi investasi yang bisa menghasilkan uang. Bapak Gubernur ingin untuk membangun Papua, terutama membangun Biak, kita ingin memanfaatkan kita punya potensi yang sedang ada ini untuk kalau dapat yang menjadi investasi yang dapat mendatangkan uang bagi kita. Karena itu Bapak Gubernur berkomitmen untuk menghidupkan sekali lagi bandar udara kita yang kalau pilot dia turun di pesawat tidak usah injak-injak rem, dia bisa luncur sampai pesawat berdiri sendiri. Tapi belakangan ini bandar udara ini dia tidak bermanfaat seperti itu, seperti di waktu lalu. Kita berterima kasih Bapak Gubernur berkomitmen dan berkeras agar supaya bandara ini dihidupkan kembali. Selain itu kita punya potensi yang lain, laut dan potensi wisata. Mungkin beberapa hal ini nanti yang menjadi masukan bagi Bapak Gubernur. Hal-hal yang lain sangatlah terbatas sehingga tidak Bapak Gubernur lebih banyak akan memusatkan perhatiannya kepada bagaimana membangun kemudian membantu kita untuk memajukan kabupaten ini. Saya pikir ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Gubernur. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Sementara itu Gubernur Papua Lukas NMB dalam sambutannya mengatakan pemerintah Provinsi Papua akan memberikan bantuan dana sebesar 15 miliar rupiah kepada pemerintah daerah guna membayar hak-hak adat masyarakat yang memiliki tanah
di sekitar Bandara Frans Kaisepo, karena gubernur, juga wakil gubernur, serta pihak legislatif DPRP dan MRP telah mengajukan draft Otsus Plus atau yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Papua, di mana dalam usulan Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua terdapat beberapa poin terkait Kepulauan Biak, seperti diaktifkannya kembali Bandara Frans Kaisepo sebagai bandara internasional dan dermaga samudra yang akan mengekspor ikan ke luar negeri melalui Kabupaten Biak Numfor. Ya, itulah sebabnya kita berjuang lebih keras. Regulasi yang kita perjuangkan ini, kalau kita bisa buka Biak menjadi kota wisata atau kota jasa, arus penerbangan dia bisa masuk, dia bisa menghasilkan PAD, itu akan menambah devisa kita dan kemajuan kesejahteraan yang kita rakyat Papua harapkan, saya pikir itu akan kita capai. Terutama pasal-pasal dalam lebih pada masalah kesejahteraan, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang ekspor impor. Itulah sebabnya kami punya keinginan ada pelabuhan samudera di Biak. Juga kita juga membuka rencana kembali kita buka Bandara Frans Kaisepo sebagai bandara internasional, sehingga hasil produksi rakyat, hasil produksi ikan ini juga langsung kita kirim keluar dari Biak. Ini yang kita sampaikan ke Presiden. Presiden sangat setuju Biak harus dijadikan sebagai bandara internasional, menghubungkan kawasan-kawasan baik negara-negara yang ada di utara seperti Jepang, Korea. Ini bisa kita lakukan atau langsung ke Amerika. Itulah sebabnya salah satu item Undang-Undang Otonomi Khusus 11 adalah kita bicara tentang lebih pada bidang ekonomi, sehingga saya kemarin mendapat laporan resmi juga dari Bupati Kepulauan Yapen. Beliau ke Norwegia dan orang di sana mereka mengandalkan ikan, ikan menjadi devisa terbesar dan PAD terbesar di sana. Kenapa kawasan Teluk ini tidak kita jadikan sebagai gudangnya ikan yang kita bisa suplai berbagai negara di dunia? Ini juga saya lihat potensi yang luar biasa. Selain kita bicara wisata, kota jasa, tapi ikan menjadi primadona kita di kawasan ini. Itulah sebabnya Gubernur sudah sampaikan kepada Presiden, kawasan Teluk harus masuk kawasan MP3I. Setelah tatap muka dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Gubernur Papua Lukas NMB, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Nyonya Yulce Wenda NMB, beberapa anggota DPRP antara lain Carolus Boli, Boy Markus Dawir, Yan Mandenas, serta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Pemberdayaan SDM Provinsi Papua. Dengan dilakukannya penanaman pohon oleh Gubernur Papua Lukas NMB, sekaligus melakukan pencanangan Biak Hijau 2020 dengan tema Hijau Bumiku, Hijau Kotaku menuju Biak Hijau 2020 yang berlangsung di lapangan atlet Cendrawasih Biak. Pencanangan Biak Hijau 2020 merupakan suatu upaya untuk merubah persepsi Biak sebagai kota karang atau kota karang panas, berubah menjadi Biak sebagai kota yang sejuk. Bahkan pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi sekitar 10 hektar lahan untuk penanaman pohon, dan Kabupaten Biak Numfor telah dipercayakan oleh pemerintah pusat dengan diberikan penghargaan lencana melalui Menteri Lingkungan Hidup. Lain halnya dalam kunjungan kerja Gubernur beserta rombongan di Kabupaten Supiori, di mana melalui jalan darat yang ditempuh sekitar 3 jam
rombongan akhirnya sampai di Kabupaten Supiori. Di tengah perjalanan, rombongan Gubernur Papua mendapat sambutan hangat dari warga di beberapa distrik. Dengan tarian adat, Gubernur Papua Lukas NMB bersama istri Nyonya Yulce NMB disambut di halaman kantor Bupati Supiori dan langsung dinobatkan sebagai anak adat dengan nama Mampapoi yang artinya laki-laki yang gagah perkasa. Bupati Supiori Frederick Manufandu tidak menyanyiakan kunjungan kerja gubernur dengan langsung menggelar tatap muka bersama semua SKPD dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Supiori, di mana dalam tatap muka tersebut, Bupati Supiori Frederick Manufandu mengatakan, walaupun sebagai kabupaten baru, namun dalam sektor pembangunan, pendidikan juga kesehatan menjadi program prioritas pemerintah daerah. TK sebanyak 15 unit, SD sebanyak 50 unit, guru-guru sebanyak 133 orang, SMP sebanyak 50 unit, guru 56 orang, SMU sebanyak 3 unit, guru 28 orang, SMK sebanyak 1 unit, guru 8 orang. Dengan program A, peningkatan operasional sekolah, B, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik. Seperti peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, kami kerjasama dengan mungkin SKIP, kita buka kelas lagi di sini dengan dokter untuk S1. Sementara kita harapkan kita kualitas SDM anak ini bisa meningkat. C, peningkatan mutu siswa. D, pengadaan sarana dan prasarana. Untuk diketahui pada tahun 2012 hasil kelulusan ujian nasional di Kabupaten Supiori untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Supiori mencapai 100%. Jadi tahun 2013 SMA di sini ujian negara 100%, SMP 100%, SD 100%. Menanggapi sambutan Bupati Supiori, Gubernur Papua Lukas NMB langsung memberi jawaban lewat sambutannya, yaitu dengan memberikan persetujuan pemberian dana sebesar 29 miliar rupiah guna pembangunan rumah sakit pertama di Supiori, sekaligus menaikkan tipe rumah sakit Supiori dari tipe Pratama menjadi rumah sakit umum daerah. Pendidikannya baik, kesehatannya baik, infrastrukturnya baik, yang semakin kurang kita meningkat. Itu yang utama. Yang lalu saya lihat beliau sudah kasih lari. Jadi tugas gubernur saya harus mulai yang meningkat. Itu sama dengan kepulauan Yapen. Kita sudah meningkat juga. Jadi infrastrukturnya baik, kesehatan baik, pendidikan baik, ekonomi baik, dan rumah-rumah rakyat, air bersih, listrik, telekomunikasi, ini sudah dalam di sini. Tinggal saya mau kasih berapa di Pak Supiori yang menentukan. Ya, beliau memang semangat. Setiap hari kalau mulai Pak Gubernur bisa bantu saya juga kemana ini, selalu begitu. Berarti beliau semangat. Dari usianya memang ya, dia senior kita, tapi semangatnya luar biasa untuk karena dia pakai kacamata hati. Tidak boleh ada orang Papua yang menderita terlalu lama. Mereka sudah cukup sudah dengan potensi kekayaan alamnya kita luar biasa kita miliki. Tapi sebagian besar penduduk Papua dalam garis kemiskinan. Kalau ada bupati yang punya hati untuk membawa keluar itu luar biasa. Kabupaten ini kabupaten yang baru dengan APBD yang sangat kecil. 300 miliar itu mau bikin apa? 300 miliar. Rata-rata keadaan kabupaten baru yang penduduknya banyak ya 500 rata-rata.
Supiori, karena memang penduduknya sedikit, jadi 300 yang tadi kita dengar itu. Tapi kalau ini bisa dimanfaatkan secara baik, yang seperti yang dilakukan oleh Bupati, hari ini Ibu Ketua yang punya pengalaman di provinsi, saya percaya Ibu Ketua dengan anggota akan mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati. Karena kuncinya kita bersatu, seperti bersatu, legislatif bersatu, semua SKPD harus bersatu. Kalau ada SKPD yang loyal lagi, wah itu kamu sudah harusnya jadi kepala dinas di sini. Harus semangat, ya. Semangat dan melihat rakyat ada menderita. Ya kok pakai kacamata kuda jalan begini? Ya, karena tidak dilihat ini ada orang yang menderita atau tidak. Ini orang menderita atau tidak. Kalau jalan kayak lurus saja sudah bisa jadi pemimpin di Papua. Pemerintah Kabupaten Supiori pada saat itu memberikan kejutan kepada Gubernur Papua Lukas NMB yang pada saat bersamaan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Supiori. Gubernur memperingati hari jadinya yang ke-46 tahun. Tak hanya itu, rombongan kunjungan kerja Gubernur Papua berkesempatan melihat langsung Rumah Sakit Pratama Supiori, di mana Rumah Sakit Pratama Supiori ini merupakan rumah sakit yang mempunyai peralatan medis cukup lengkap dalam melayani masyarakat. Pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat dan PNS di Kabupaten Supiori juga mendapat kunjungan Gubernur bersama rombongan yang diakhiri dengan penanaman pohon. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur dan Wakil Gubernur untuk turun langsung ke setiap kabupaten guna melihat dan mendengar secara langsung masukan dari pemerintah daerah terkait program-program pembangunan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan, juga pembangunan infrastruktur. Satu hal yang selalu disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas NMB pada setiap kunjungan kerjanya, yakni kita membangun Papua dengan menggunakan kacamata hati, dan juga sebagai gubernur, dirinya akan lebih memberikan perhatian kepada bupati-bupati yang mempunyai kemauan untuk membangun atau eksis dalam menciptakan program-program terkait kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kepada bupati-bupati yang selalu meninggalkan tugasnya, maka sebagai gubernur, Lukas NMB akan meninjau kembali pembagian dana 80% untuk kabupaten tersebut, apakah layak atau tidak untuk diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua ke depan. Ada kepala dinas sedikit kena jadi terus tahu tak apa. Bukan adu pasir.